Maka tentu saja memahami mimpi adalah akan tergantung pada setiap orang. Maka memimpikan maka ada mimpi secara afaki, secara anfusi tadi semua ya. Ada mimpi-mimpi yang melihat binatang nanti. Tetapi mimpi-mimpi yang melihat alam-alam ukhrawi adalah barang-barang ukhrawi seperti bidadari ya. Bermimpi surga bahasanya. Bermimpi malaikat ya, bahkan bermimpi Rasulullah SAW. Bahkan bermimpi Allah sahabat. Maka disitulah antara afaki dan anfusi. Pada dasarnya bisa dijadikan gambaran. Maka nanti Abah sedikit baru akan buka tentang mimpi melihat binatang. Dan bagaimana hakikat mimpi melihat Rasulullah. Mimpi melihat Allah. Mimpi melihat malaikat. Melihat bidadari. Melihat keindahan surga misalnya. Gitu kan tadi semua. Adalah merupakan minimal kabar gembira. Atau kabar sedih yang harus kita adalah perbaiki dari si jiwa itu. Pada saat si jiwa itu memiliki martabat binatang, sahabat, maka kalian akan bermimpi dengan singa, bermimpi dengan beruang, bermimpi dengan kalajengking, bermimpi dengan ular, bermimpi dengan babi, dan lain sebagainya. Maka kita akan menyaksikan binatang bahimia, subuhnya, dan juga syaitannya. Demikian pula pada saat kalian bermimpi adalah dengan makhluk-makhluk adalah kegelapan, setan, kunti, genderuwo, dan semua pocong dan lain sebagainya, menunjukkan betapa rendahnya si jiwa itu ya. Jadi menunjukkan bahwa si jiwa itu adalah rendah, kita akan bermimpi dengan makhluk-makhluk yang rendah. Maka mimpi itu memiliki makna yang luas, mimpi itu ya. Nah inilah yang harus kita pahami. Maka oleh karena itu adalah karena manusia tidak ada kematian, karena yang disebut manusia itu adalah insan. Dan insan itu adalah merupakan al-insanu sirri. Insan itu rahasiaku. Dan wasirri sifati, dan rahasiaku adalah sifatku. Wasifati la ghairi, dan sifatku tiada lain daripada aku. Maka untuk menjawab teman yang bertanya tentang hakikat mimpi, marilah kita pahami tentang hakikat mimpi ini ya. Jadi nanti mimpi akan bisa menjadikan gambaran pada kalian ya. Maka guru saya selalu berkatakan, apa yang kau mimpikan tadi semua ya. Karena pada dasarnya pada saat kita tidur dohir kita ya, disitulah jiwa keluar dari tubuh sahabat. Maka si jiwa itu akan jalan-jalan menemui apa yang di level apa dia berada. Kau bermimpi melihat bulan, kau bermimpi melihat bintang, kau bermimpi melihat benda-benda yang tinggi. Adalah gambaran-gambaran adalah si jiwa itu sedang terbang tinggi ya. Kau bermimpi malaikat, kau bermimpi itu adalah menggambarkan jiwa itu sedang baik tadi semua ya. Karena mimpi itu nyata. Jadi Abah katakan bahwa mimpi itu adalah nyata. Bagaimana si jiwa sedang melakukan perjalanan. Bahkan dalam satu kasus sahabat, kalian bisa mi'raj pada Allah dengan mimpi. Kenapa bisa demikian? Karena pada saat dohir kita tidak bisa terbang pada Allah, karena kesadarannya ada pada kesadaran rendah pada tubuh binatang, jasad kita ini. Maka pada saat dohir adalah lebih sulit untuk mi'raj daripada dalam keadaan mimpi. Itulah kenapa dikatakan baginda Nabi, naumul alimi khairun min ibadati jahil. Tidurnya adalah orang berilmu. Siapa orang berilmu? Orang yang sudah hidup dalam kehidupan ini. Bukan orang yang memahami, yang bisa membaca ilmu, tapi yang sudah hidup hatinya. Adalah naumul alimi adalah tidurnya orang yang berilmu, yang sudah hidup, karena dia tidak ada tidur. Karena pada dasarnya. Dan juga tidur ingin menggambarkan pada kita sesungguhnya kematian tidak ada. Walaupun kita kehilangan kesadaran, tetapi kita ada hidup bernapas. Kenapa hilang kesadaran? Karena si jiwa sedang keluar. Dan dikembalikan lagi oleh Allah si jiwa itu pada saat kita bangun dari tidur. Maka itulah baginda Nabi adalah kita diajarkan doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Adalah kita bersyukur pada Allah yang telah mengembalikan kembali jiwa kita setelah jalan-jalan. Maka kalian bisa menyaksikan mimpi bisa ke masa lalu atau ke masa belakang.
Maka adapun gambaran daripada mimpi, kalau kita lihat bagaimana Nabi Yusuf bermimpi melihat bintang, kaukabun. Bagaimana juga mereka-mereka para sholihin adalah bermimpi. Mimpi kepada mereka adalah memiliki makna yang sangat dalam. Tetapi juga mimpi kepada kita, kalangan manusia biasa, juga adalah bagus untuk kamu pelajari. Tergantung pada binatang apa kamu bermimpi, tergantung kepada makhluk apa kalian dimimpikan, itulah gambaran sebetulnya adalah bagaimana kita harus setelah bangun dari tidur adalah kita harus berusaha, berupaya merubah si jiwa. Karena Allah sudah berkata kita tidak akan bisa berubah kecuali merubah jiwa kita sendiri. Tadi ya, kita harus merubah si jiwa. Nah, adapun gambaran si jiwa apakah baik atau buruk juga bisa diperlihatkan dengan mimpi tadi. Ya, di antara mimpi yang luar biasa misalnya bermimpi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di antaranya. Bermimpi para malaikat, bermimpi para nabi, bermimpi bertemu Nabi Ibrahim, bermimpi Nabi Sulaiman, bermimpi Nabi Musa misalnya, gitu sahabat. Dan demikian pula adalah bermimpi tentang melihat benda-benda langit tadi semua, ya, atau produk akhirat, bidadari, kemudian juga surga, kemudian ataupun bermimpi dengan dirimu, sejati dirimu adalah seorang wildanun mukhalladun, bermimpikan, kalau bahasa Abu Yazid Bustami, aku bermimpi melihat Allah dalam wujud seorang pemuda tampan. Ini juga harus ditakwil tadi semua. Tapi itu menimbulkan gambaran bahwa betapa jiwa kita itu adalah tidak tidur sebetulnya. Maka sahabat, para Tuan Abdul Qadir juga mengajarkan pada kita adalah bahwa kita tidak akan mungkin kenal Allah kecuali adalah kita telah mati. Tidak mungkin kita bisa melihat Allah kecuali setelah mati. Dan Nabi pun sudah bersabda, naumul alimi khairun min ibadati jahil. Dan tidurnya orang berilmu adalah lebih baik daripada orang yang ibadahnya orang yang jahil. Karena orang yang jahil adalah orang yang dia dalam keadaan jalannya saja dia adalah tidur. Jadi boleh diartikan bahwa menurut ilmu pengetahuan hari ini tentang kesadaran, manusia ini sebetulnya sedang amnesia berjamaah. Manusia ini sedang tidur bersama-sama. Walaupun ke sawah, ke kebun, sholat, bahkan hajian, umroh, tapi tidur menurut secara hakikat. Karena ada pada kesadaran si jasad, bukan kesadaran si ruh tadi semua. Maka ibadah yang dilakukan dalam kesadaran si jasad, maka tentu saja tidak ada ibadah itu di sisi Allah. Sahabat, ya. Maka mari kita sedikit bahas adalah, tapi mungkin Abah akan sempurnakan nanti di rumah. Kalau kita akan pertanyaan Mas Ibrahim tadi ya, Mas Adi ya, sehat panjenengan di bawayan ya semua ya. Insya Allah Abah kalau ada alarm melintang Februari awal mau ke Jogja. Barangkali kita bisa bertemu di Jogja ya tadi semua ya. Di dalam sebuah hadis ya, bahkan dari Al-Quran sahabat ya, dijelaskan surat Az-Zumar ayat 42 Allah berfirman tadi semua ya. Maka bismillahirrahmanirrahim, Allahu yatawaffal anfus ya hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha adalah fayumsikul lati qadha 'alaiha al-mautu wa yursilul ukhra ya ila ajalin musamma. Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Itulah kata Abah. Kenapa kita kehilangan? Tapi yang Allah ingin ajarkan adalah tentang belajar mati. Karena mati itu tidak ada. Supaya kamu sadar sebenarnya dirimu ada tidak ada. Yang ada hanya Allah. Maka kata Abah, kehidupan alam dunia ini adalah kehidupan kekal kalau sudah ngerti. Wal akhiratu khairu wa abqa. Ada segala yang di akhir itu abqa, bako bersama Allah dari semua. Kalau sudah mengerti. Kalau sudah mengerti, bahkan tidur pun adalah lebih baik daripada ibadah. Kalau dia karena sudah hidup jiwanya dari semua. Karena Allah juga menggambarkan dalam hidup, walaupun kalian tidak sadar, tapi kalian hidup, kalian bernapas. Bahkan disitulah Allah dalam ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuduhu sinatu wala naum. Allah itu tidak pernah ngantuk dan tidur.
Maka dibuktikan bahwa kamu wa huwa ma'akum aina ma kuntum, tidak pernah berpisah dengan Allah. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Dan adapun kedekatannya dengan Allah adalah wa nahnu aqrabu ilahi min hablil warid, bahwa lebih dekat dari leher dengan lehernya. Dan bagaimana dekatnya adalah wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Maka disinilah tentang proses belajar untuk memahami adalah tadi. Mana diri dohir, mana diri batin. Maka Tuan Syabul Qadir tentang menjelaskan adalah manusia dibagi 4 lapis. Walaupun dibagi 2, diri dohir dan diri batin. Maka Abah sering ulang-ulang, fal insan wala nau'aini jismaniyun wa ruhaniyun, fal jismaniyun insanun amun wa ruhaniyun insanul khosun. Maka ada bagian diri dohir dan diri batin. Pada saat diri dohir tidur, diri batin, si jiwa atau si ruh sebetulnya. Jiwa adalah ruh yang sudah terjadi proses adalah pencemaran. Sudah ada rasa memiliki. Maka disitulah kita memiliki 2 potensi. Wa nafsi wa masawaha falhamaha fujuroha wa taqwaha. Maka disinilah kita harus si jiwa membersihkan. Qad aflaha man zakaha. Siapa yang membersihkan jiwanya. Tadi semua adalah mentauhidkan Allah dengan sebenarnya. Ada tidak berbuat syirik pada Allah. Maka kesadaranmu ada pada kesadaran ruh itu. Maka ada Abah suka istilahkan istilah almarhum dan almalun. Almalun pada saat kematian ada pada di sisi, ada si Adam, si jasad. Adalah kematian sebagai binatang. Maka nanti Abah akan sebutkan di akhir bagaimana kau bermimpi singa, bermimpi serigala, bermimpi babi, bermimpi monyet, bermimpi binatang-binatang bahimia, kambing, sapi, gitu, atau subuhiyah, beruang, singa, serigala, anjing, kalajengking, ular misalnya. Itu gambaran kamu bisa mengerti sebetulnya sudah di mana jiwamu itu berada. Atau mungkin nanti kamu bermimpi dengan Rasulullah, bermimpi melihat bintang, bermimpi melihat bulan, bermimpi melihat langit, dan lain sebagainya. Maka itu pun adalah gambaran adalah supaya kamu adalah mengerti harus mengupgrade dirimu adalah kalau masih ada di dalam kerendahan. Dan mimpi yang paling rendah pada saat kau bermimpi setan, bermimpi genderuwo, atau kalau orang Sunda mah erep-erep dari semua ya. Itu gambaran jiwamu sedang rendah sebetulnya. Paling rendah, bahkan lebih rendah daripada binatang. Nah berarti kalau seandainya begitu, maka yang akan muncul pada hidupmu pun hanya ketakutan di hidup ini. Pada saat sadarmu pun, maka ada jiwamu adalah akan gelisah. Ya. Dalam keadaan sadar pun jiwamu adalah akan gelisah. Tadi semua ya. Nah itu sahabat, manusia dibagi 2 adalah, maka dibagilah kata Abah juga. Ada darojat, darojat itu surga. Surga itu darojat. Datangnya adalah pada casing HP. Supama casing. Tadi semua ya. Maka itulah kenapa jiwa harus diulang. Adalah untuk jiwa melakukan sekolah. Untuk si jiwa melakukan penyadaran. Supaya kita sempurna bangun itu. Ya. Kan waktu kita di alam arwah itu. Pada saat kita adalah masih dalam posisi simkat. Dalam posisi ruh. Dan kita bersama Allah. Karena kita milik Allah. Maka saat itu ada kesadarannya sempurna 100%. Tidak ada lagi rasa memiliki pada apapun. Tidak ada kehilangan apapun. Karena kau belum memiliki apa-apa. Bahkan belum memiliki hidup. Dari semua. Belum ditiupkan hidupmu. Sehingga kau tidak akan takut mati. Karena tidak ada mati itu. Pada saat itu. Jadi ketakutan manusia hidup sekarang di dunia ini. Karena dia mulai rasa memiliki pada si jiwa itu tadi semua. Seberapa tebal ketakutanmu adalah. Itulah menggambarkan adalah. Sesungguhnya engkau sudah banyak merasa memiliki. Kamu tidak akan takut kehilangan rumah pada saat belum punya rumah. Kamu tidak akan takut kehilangan jasad pada saat belum punya jasad. Kamu tidak takut kehilangan penglihatan pada saat kamu belum punya mata. Kamu tidak takut kehilangan pendengaran pada saat kamu tidak punya telinga. Dan demikian pula kamu tidak takut kehilangan kematian pada saat kamu adalah masih belum memiliki hidup itu. Karena si jiwa, si ruh ada sedang sempurna bersama Allah 100% kesadaran. Yang disebut dengan alam adalah ultrasonur. Alam kesadaran sejati. Ada alam kesempurnaan. Alam bersama Allah. Tadi semua. Tapi pada saat masuk ke tubuh, pada kesadaran sonur, sadar.
Ada ultrasonur, maha sadar, sadar, dan masuk ke dalam infrasadar. Ultrasonur. Maka semakin rendah kamu turun, semakin tidak bahagia hidup kamu di dunia. Orang yang ketakutan hidup di dunia itu adalah itu. Karena dia berada pada kesadaran yang terendah. Dan ilmu pengetahuan hari ini membuktikan dalam hipnoterapi, para ahli hipnoterapi menjelaskan bahwa pada saat kita lahir ke dunia ini sebenarnya hanya 12% kita dari kesadaran itu. 88% adalah sebenarnya adalah tidur. Dan itulah harus diaktifkan. Maka itulah kenapa kita harus diaktifkan. Kita harus dihidupkan. Kalau tidak diaktifkan, kalau tidak dihidupkan, maka berarti kehidupan di dunia ini adalah hanya manusia-manusia yang berjalan dalam keadaan mabuk, dalam keadaan tidak sadar. Itulah banyak manusia hari ini sholat tapi dia mabuk tadi semua ya. Antara sadar, kenapa ada perintah waladikrullahi akbar, dan dikir itu akbar, karena pada dasarnya berkaitan dengan kesadaran tadi semua ya. Tadi inilah yang barangkali. Nah, adapun hari ini banyak orang mengucapkan lafaz dikir, tapi dia adalah dalam keadaan mabuk, dalam keadaan lupa. Hanya mengucapkan nama itu, tapi dia tidak menyadari hadirnya nama itu pada jiwanya. Nah inilah sahabat yang harus dipahami ya. Jadi kalau kamu, maka tadi orang yang sudah ma'rifatnya baik dari semua, maka tidak ada lagi sebetulnya keraguan. La raiba fihi hudal lil muttaqin. Kamu tenang, kamu damai, karena kamu tidak pernah merasa takut. Takut pada apapun, termasuk takut pada mati. Semakin tinggi rasa takut matimu, itu menggambarkan kamu manusia jasad. Kamu merasa memiliki pada hidup itu. Sahabat, maka itulah kenapa ada istilah tasawuf, ta itu tobat. Ta-nya adalah tobat, dan tobat itu adalah dari taba yatubu taubatan, mengembalikan adalah setiap lapisan pada jiwamu. Dari semua ya. Taubat itu dari kata taba yatubu taubatan adalah mengembalikan si jiwa dari semua ya. Maka sungguh lucu maka orang-orang yang tidak punya kesadaran, sahabat ya. Ini contoh saya baru kemarin adalah ada seorang ibu ya berusia 60 tahun, dia mengatakan betapa damainya hidup saya. Tapi ketika saya menikah barulah saya neraka lagi. Saya pada sudah damai dengan anak-anak saya. Sudah bahagia dengan anak saya. Tidak ada lagi ketakutan yang saya alami tadi semua. Tapi kemudian begitu saya menikah, hilanglah, berubah jadi neraka semuanya. Anak saya bermusuhan dengan suami saya. Kemudian sejak itu, saya hilang kebahagiaan saya. Yang tadinya saya hidup sudah dijamin oleh anak-anak saya. Dan saya pun sudah bahagia. Dan saya pun sudah ridho pada hidup ini. Tiba-tiba saya berubah lagi menjadi manusia jasad. Ya. Inilah sahabat yang maka jangan gegabah di dalam mengambil sebuah tindakan. Kecenderungan jasadmu menyukai seseorang itu wajar. Tapi hati-hati pada saat usia-usia tertentu adalah kamu harus paham dari semua. Karena kau akan masuk ke dalam neraka baru. Rasa takut kehilangan. Rasa cemburu. Rasa marah. Rasa kecewa. Dan kau siap mengorbankan semuanya. Hanya demi titik yang sebetulnya belum tentu kebahagiaan itu ada pada dirimu. Hanya kau lihat hanya di permukaan saja. Tapi setelah itu kau, nah itu kemarin Ibu Ruslan ya mengatakan, "Bah, saya ini udah 20 tahun hidup sendiri dan saya bahagia dengan anak-anak saya. Saya sekarang harus jadi perawat kepada suami saya. Saya menjadi perawat pada suami saya. Saya harus ngurus setruknya. Saya harus mikirkan setruknya. Saya harus mencari biaya setruknya." Itu kan tadi semua. Nah itulah Ibu contoh pelajaran. Ya, tidak semua yang menurut pandangan dohir itu baik adalah baik. Tadi semua. Ya. Sekarang Ibu jadi perawat. Akhirnya nggak bisa kemana-mana. Harus merawat suami. Karena stroke. Semuanya tadi semua. Ya. Jadi ya katakanlah. Tiada cinta abadi pada usia di atas 50 itu. Cinta yang sebenarnya cinta itu hanya ada pada saat kamu masih muda. Dan cinta yang dibangun di atas usia itu hanya saling adalah untuk membutuhkan saja. Tapi rasa kebutuhan yang muncul itu tidak seimbang dengan pengorbanan yang akan aku alami. Tadi semua. Itu contoh bagus. Maka Abah sampaikan di sini. Karena pelajaran kepada banyak orang. Masuk ke dalam neraka itu. Dan itu pun pernah dialami oleh ibu saya.
Dia pikir setelah ayah saya meninggal, dia menikah itu satu kebahagiaan. Tapi ternyata malah dia menangis-nangis minta cerai. Karena dia merasakan, karena anak dengan anak dia terus akan ribut. Dan kamu adalah pada saat menyiapkan kematianmu, kau dalam keadaan tidak sadar. Ini pelajaran tentang kesadaran yang harus kita bangun. Marilah kita fokus dalam perjalanan ini. Hidup begitu indah. Dan keindahan setiap masa ada beda. Pada saat kita masih sweet 17, maka keindahan itu ada pada fisik. Pada saat kamu sudah, kata Allah dalam surat Al-Quran sendiri mengatakan, pada saat usiamu sudah 50, maka kecenderungan pada fisik harus kamu kurangi. Apalagi 60, apalagi 70. Karena kau akan terjebak pada hayalanmu sendiri. Pada keindahan yang kamu bangun sendiri. Ya, Abah barangkali ada manfaat buat yang lain. Tadi semua, karena yang mengadukan ini kepada Abah bukan orang lain, ibu saya sendiri. Akhirnya saya harus ribut dengan dari keluarga ayah sambung saya itu. Karena keinginan ibu saya untuk bercerai dari dia. Nah inilah ya sahabat, mari pada usia kita harus menyadari. Maka itulah pada usia tertentu kita makan pun diatur. Yang dulu masih muda kita makan apa saja boleh. Karena daya tahan tubuhmu masih kuat. Tapi sekarang keributan anakmu akan menghancurkan jiwamu. Pertentangan dari anakmu akan menghancurkan jiwamu. Yang akan menghilangkan kebahagiaanmu sendiri. Tadi semua. Bahkan kasus Ibu Ruslan tadi sekarang harus jadi perawat. Anaknya meninggalkan dia. Tidak mau membiayai lagi dirinya. Sementara suami yang dinikahi Ibu Ruslan sakit. Akhirnya Ibu Ruslan jadi perawat. Dan suaminya itu adalah dia tidak punya income apa-apa. Tidak penghasilan apa-apa. Akhirnya dia sendiri kemarin telepon ke Abah beberapa minggu yang lalu. Bah, bagaimana solusinya? Nah ini ya. Maka jangan tadi semua. Marilah kita ini ada jasad, ada dohir, ada batin. Lebih baik adalah keindahannya adalah keindahan rasa. Keindahan rasa, keindahan cinta pada Allah. Bukan keindahan pada tubuh tadi semua ya. Karena kita mati ada al-mal'un, ada almarhum. Pada saat kecenderungan cintamu sedang ada pada jasad. Pada dasarnya engkau ada pada almarhum, ada al-mal'un tadi semua sahabat ya. Jadi inilah yang dikatakan bahwa Tuan Syekh Abdul Qadir maka disebutkan adalah ada dua bagian paruju'u adalah paruju'ul insani adalah ami ila watonihi wa huwa darajat sababi amali adalah ilmi syariat wa tariqat wal ma'rifat kama qala Allah taala al hikmatu al jami'atu adalah ma'rifatul haq idza amila bila riyain wala sum'atin li anna darajat ala salah satu baqatin. Ada surga pada tubuhmu. Jannatul ma'wah untuk ruh jismanimu. Kenikmatan jisim tadi semua. Tapi siapa yang mengikuti kepada jisim, pada jasad, maka dia akan tertahan untuk naik ke atas kenikmatan rohani. Maka itulah contoh Ibu Ruslan adalah yang tadinya sudah damai ibadah, sudah sudah tenang, hidup jalan-jalan, refreshing. Tiba-tiba hari ini ibu menjadikan perawat yang tidak bisa keluar rumah. Tadi semua ya. Nah inilah pelajaran pada kita ya. Maka dalam ayat yang lain, yang dalam barusan ayat tadi menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah menggenggam jiwamu pada saat tidurmu. Maka pada saat kita begini pun kita ini sedang tidur. Jangan lagi tambah tidur. Jangan lagi tambah kematian. Karena pada saat kecenderunganmu pada jasad, yaitu apapun yang disukai oleh jasad karena penglihatan mata, pendengaran telinga, berarti ada pada sisi kiri, si jasad. Tadi semua. Maka disitulah akan menjadi masalah pada dirimu. Tadi semua. Ya. Nah, sahabat, adapun yang berkaitan dengan mimpi, mari kita lihat semua. Ya. Nonton dan? Oh iya. Adapun yang berkaitan dengan mimpi, kita inikan saja ke pertanyaan Mas siapa tadi adalah pada dasarnya di dalam firman Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad sadaqallahu rasulahu adalah rasulahu ru'ya bil haq la tadkhulannal masjidal haram insyaallahu amin. Tadi semua ya. Aminin tadi semua. Sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasulnya tentang kebenaran mimpinya. Dengan kebenaran yaitu bahwa sesungguhnya kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram
insya Allah dalam keadaan aman. Di dalam surat Al-Fat ayat 27 ini sahabat, Allah sedang menjelaskan kepada kita tentang makna mimpi tadi semua. Ya. Bahkan Nabi Yusuf berkata katanya, inni ra'aitu ahada asyara kaukaban. Sesungguhnya aku melihat 11 bintang dalam mimpi. Sahabat, maka bermimpi melihat bintang, melihat bulan dan lain sebagainya. Dan pasti oleh kalian karena Abah mengalami adalah bermain-main dengan bulan, diputar-putar bulan, matahari kita genggam, matahari menjadi kecil di tangan kita, tadi semua, ya. Itulah pada saat jiwa sudah bisa terbang tinggi, tadi semua. Ini ya tentang beberapa yang. Kemudian kata baginda Nabi, waqala man ro'ani faqad ro'ani haqqo. Fa inna syaitana la yatamassalu adalah bi apa namanya wa bi manit taba'an, ya. Orang yang bermimpi melihat aku berarti dia benar-benar melihatku. Man ro'ani faqad ro'ani haqqo. Fa inna syaitana la yatamassalu, dan setan itu sebenarnya adalah tidak akan menjelma menjadi aku. Maka Abah pernah dulu bertanya siapa? Bah, saya bermimpi Rasulullah. Nah, adapun bermimpi Rasulullah sahabat, maka sebagaimana Abah sampaikan akan memiliki wajah yang berbeda-beda. Karena disitulah harus kita pahami, karena Rasulullah tidak pada sosok seseorang sebetulnya hakikatnya. Maka engkau akan berbeda. Ada yang bermimpi saya melihat berpakaian coklat, bersorban coklat, badan bidang, rambut adalah panjang, adalah sebahu, keriting, dan lain sebagainya. Tapi ada yang melihat lagi dalam pakaian hijau, dan lain sebagainya. Wajahnya begini, kumisnya begini. Ya, memang pada dasarnya, hakikat dari Rasulullah akan memiliki, kata Abah juga, hakikat Muhammad Rasulullah sudah ada pada Adam. Tadi semua. Maka yang termimpikan tentu adalah yang muncul adalah wajah Adam. Sama pada saat hakikat presiden itu pada Bung Karno. Pada saat engkau bermimpi presiden yang kau lihat itu Bung Karno. Pada saat engkau melihat hakikat Rasulullah itu ada misalnya pada Nuh. Maka yang kau lihat itu sebetulnya adalah Nuh. Wajah itu sahabat. Karena sebenar-benarnya Rasulullah yang bernama Muhammad itu adalah tidak berdarah, tidak berdaging, tidak bertulang. Ini yang harus dipahami hakikatnya. Karena hakikat Rasulullah adalah merupakan khobar mubtada dari Allahu nurus samawat. Allah lah sebagai mubtada dan Muhammad itulah dohirnya Allah yang disebut khobar mubtada. Dia tidak berdarah, tidak berdaging, tidak bertulang, tidak bersuami, tidak beristri, tidak beranak. Itulah hakikat Rasulullah yang sejati. Hakikat Nur Muhammad tadi semua yang ada pada semua makhluk. Sudah ada sebelum ada makhluk. Menjadi penyebab adanya makhluk. Tadi semua. Bikana maka nabi yakunu mayakunu wa wujudul awalimi bih. Nah, yang mimpi ini adalah itu. Si Nur Muhammad tadi yang ada pada diri. Pada saat kesadaran pada cahaya Nur Muhammad, maka berarti bukan lagi pada kesadaran tubuh si binatang, maka mimpimu akan berbeda-beda sahabat. Ya. Nah, kemarin ada yang bertanya lagi. Dari 100 orang, mungkin 1000 orang bercerita tentang mimpi Rasulullah pada Abah. Ya, bermimpi Rasulullah maka dia akan berbeda-beda wajahnya. Tadi semua. Karena hakikat Rasulullah itu sama. Kau bermimpi presiden, tapi yang kau lihat Soeharto. Kau bermimpi presiden, bisa lihat yang kau lihat Gus Dur. Kau melihat presiden. Itulah Rasul yang ada pada mereka. Presiden. Dan presiden itu bukan manusia. Ingat itu. Ya. Dan itulah wal awal. Wal akhir, wal zahir, wal batin. Itu sangat akan berpengaruh pada mimpi, sahabat. Seberapa terangkah, nah itu, seberapa terangkah hakikat Nur Muhammad yang sudah memancar pada dirimu. Karena pada dasarnya pada saat ditiupkan ruh itu adalah 100% Nur Muhammad pada ruh itu. Maka yang ditatapnya hanya Allah. Dia merasakan dirinya sebagai sifat dan dia hanya memandang zat, dan sifat dan zat adalah selalu tidak pernah berpisah. Inilah yang harus dipahami tentang memandang Rasulullah. Inilah Rasulullah yang tidak bisa dipotong, karena walaupun bagaimana dia adalah nur, cahaya itu tidak bisa dipotong, sahabat. Ya,
Nah ini yang harus dipahami ya. Maka itulah kata Nabi, man ro'ani faqad ro'ani haqqo. Tapi silakan. Walaupun selama dia ada pengakuan, ana Rasulullah misalnya, gitu kan. Misalnya, ya apa mungkin dialami juga oleh Abah dan semuanya. Tapi jangan dipertentangkan tentang wajah. Karena saya pernah kedatangan 2 orang yang adalah ahli tirakat yang dia mengatakan masing-masing bertemu Rasulullah. Tetapi dalam wajah yang berbeda, pakaian yang berbeda, sifat yang berbeda, jangan aneh. Karena Rasulullah itu adalah presiden. Maka Muhammadun Abah ahadin min rijalikum walakin Rasulullah khatamun nabiyyin. Tadi semua ya. Dia tidak berdarah, tidak berdaging, tidak bertulang karena dia bangsa cahaya, sahabat ya. Yang mengawali segala kisah dan mengakhiri segala kisah yang tiada berakhir. Tadi semua ya. Jadi ini ya maksudnya dari pertanyaan juga dari saya jawab sekalian Mas Salman yang mengatakan, "Bah, saya melihat Rasulullah wajahnya begitu." Itu menurut pandangan Mas Salman. Tergantung Mas Salman di past life, di kehidupan di zaman mana sebetulnya ya. Maka itulah mimpi sebetulnya akan kamu dibawa ke alam di mana kamu pernah berada, atau kamu akan sudah diperlihatkan adalah berita gembira dari itulah yang kata Allah di dalam Al-Qur'an adalah Bismillahirrahmanirrahim, laqad sadaqallahu rasulahu adalah apa namanya, laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqqi ya. Jadi sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasulnya tentang kebenaran mimpinya. Ya, jadi mimpi itu tadi semua ya. Jadi kada live ini Abah bikin sebagai bagian pertama. Karena tadi banyak yang bertanya tentang hakikat mimpi itu. Tadi semua ya. Jadi kita ini siapa yang mimpi? Ruh kah? Jiwa kah? Pasti jasad kah? Nah inilah. Maka Allah sedang mengajarkan pada dasarnya tidak ada kematian. Tadi semua, yang mati itu jasadmu, maka pada saat tidur jasadmu tidak ketakutan apa-apa. Tadi semua, nafsumu pun tidur. Tadi semua, pada saat tidur tidak ada lagi kehilangan. Kekasih yang kau dambakan pada saat tidur bisa hilang. Tadi semua. Nah itulah sebetulnya sedang diajarkan rasa memiliki. Maka pada saat tidur kamu tidak ketakutan kan. Walaupun miskin nggak ingat miskin. Walaupun kaya kamu nggak ingat kaya. Walaupun kamu ini bahkan kamu nggak tahu laki-laki atau perempuan, karena ruh itu bukan laki-laki dan bukan perempuan. Karena laki-laki dan perempuan hanya casing kepada si ruh. Itulah si Adam untuk identitas. Adam itu identitas, Muhammad itu adalah Nur Muhammad itu adalah yang membatasi identitas. Seperti Nur Muhammad itu adalah hakikat yang membatasi adalah si poton. Adapun yang di dalamnya hanya lautan poton, itulah Nurullah. Dan adapun identitas supaya bisa kamu mengerti. Walaupun sama-sama kayu, walaupun sama-sama makhluk, walaupun sama-sama ada identitas. Inilah tentang Adam secara makna luas ya. Maka jangan terjebak di sana. Dan Allah selalu berkatakan di dalam firman-Nya adalah kata Allah ada Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tadi adalah wa dalilu qauluhu ta'ala tadi apa namanya lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. Dijelaskan adalah apa aku dan orang-orang di mana tadi bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan dunia dan akhirat ya. Jadi ada kehidupan gembira ya buat di dunia dan di akhirat ya. Kemudian ud'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'an, dan aku adalah orang-orang mengikutiku adalah mengajak kamu kepada Allah dengan basyirah. Surat Yusuf ayat 108 ya. Kemudian juga diceritakan di sini maka tidaklah terdaya setan menjelma dengan semua cahaya tadi. Kenapa setan tidak bisa menyerupai baginda Nabi Muhammad? Kenapa setan tidak bisa menyerupai misalnya adalah mengaku malaikat, dia adalah menyamar menjadi malaikat? Tidak bisa. Karena malaikat itu bangsa cahaya. Seperti halnya tidak bisa api menyamar jadi air. Api ya air tadi semua. Maka setan pun tidak bisa sahabat. Karena itulah adalah karena setan itu tercipta dari cahaya al-qahrunya Allah, al-mudilnya Allah. Maka tidak bisa ya setan ya dia. Ya. Inilah yang harus dipahami oleh kita ya. Jadi inilah yang dikatakan oleh Allah di dalam ayat Quran. Kadzalika yadribullahil haqqo wal batil. Demikianlah Allah membuat perumpamaan bagi yang benar dan yang batil tadi semua ya.
Nah, kita langsung saja. Nah, mimpi itu secara umum dibagi dua. Ya. Summa ilam, ya. Anna ru'ya ala nau'aini afaki wal anfus. Maka tadi, mimpi secara garis besar dibagi dua bagian. Yang disebut mimpi afak, yang disebut dengan mimpi anfus. Tadi semua. Dan masing-masing itu sahabat memiliki anfus dan anfak itu adalah dia akan muncul dari akhlak yang terpuji. Mimpi si jiwa itu akan muncul dari akhlak yang terpuji atau tercela. Maka tadi, apa yang kau mimpikan itu akan menjadikan gambaran seberapa tidur dirimu, seberapa lupa dirimu, seberapa mati dirimu, maka kau akan melihat adalah makhluk kegelapan. Itulah kenapa sholat itu zikir. Itulah kenapa as-sholat itu az-zikir. Tadi semua, ya. Karena pada dasarnya kamu adalah akan tergantung seberapa sadar kamu dalam sholat, seberapa ingat kamu dalam sholat. Itulah as-sholat lidzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Nah, karena as-sholat adalah az-zikir, maka orang-orang yang sholat yang ya belum kesadarannya sempurna, ya tentu saja sholatnya adalah mabuk tadi semua. Karena zikir itu ingat. Kenapa hari ini kita lupa? Karena pada dasarnya kita ada manusia jasad tadi semua, ya. Nah, inilah nanti akan berkaitan dengan mimpi, ya, akan diperlihatkan pada mimpimu tadi semua, ya. Abah cepatkan saja untuk saat ini adalah takutnya nggak kecukup waktunya. Nanti kita bahas lebih detail, sahabat. Maka dikisahkan tentang kita wa amma ta'allaqu bin nafsi al-mutmainnah minha. Adapun yang berkaitan dengan nafsul mutmainnah seperti bermimpi melihat hewan halal. Itulah nafsul mutmainnah akan diperlihatkan melihat hewan halal. Tadi semua. Karena Tuhan Abdul Qadir mengatakan adalah yang halal dagingnya dan burung-burung, karena kehidupan nafsu mutmainnah di surga bersumber dari jenis-jenis kambing dan burung. Tadi semua, ya. Adapun sapi adalah maka ia datang dari surga kepada Nabi Adam alaihissalam untuk bertani di dunia. Unta datang dari surga untuk menjaga Ka'bah yang zahir dan batin. Kuda sebagai alat untuk perang kecil dan perang besar. Semua itu adalah akhirat. Nabi bersabda, kambing itu diciptakan dari madu surga. Dalam surah Asrar, Abah bacakan saja. Kuda dari angin surga. Bigol diciptakan dari sifat mutmainnah yang terendah. Bila seseorang bermimpi melihat bigol, maka ia berarti malas dalam beribadah dan nafsunya sangat berat. Tadi semua, ya. Nah, karena Abah ini kan saja biar cepat, ya sahabat, ya. Nah, itulah makanya dikatakan wala yakunu dalal likasbihi adalah natijatun illa taubati. Kita harus kembali pada saat melihat mimpi kita sudah menjauh. Misalnya kita sering ditakuti oleh setan. Kita berjalan di kegelapan, tiba-tiba ada pocong. Kita berjalan di dalam, tapi tiba-tiba ada hantu. Itu kita sedang titik terendah si jiwa itu. Tadi semua. Artinya kita sedang masuk ke alam mereka. Dan sebenarnya manusia-manusia yang dari matinya su'ul khotimah akan dijemput oleh mereka. Mereka akan kembali pada arbaban. Tuhan-Tuhan yang mereka tuhankan. Tuhan itu bisa yang kau sandari atau kau takuti. Maka itulah kenapa kita harus hanya bersandar pada Allah, hanya takut pada Allah. Cuma bedanya diajarkan oleh ulama pada saat kita takut pada makhluk, jauhlah dari mereka. Jangan dekati setan, jangan dekati jin. Tapi pada saat kau takut dengan Allah, datangilah Allah itu. Ya sahabat. Nah ininya. Jadi Abah akhirnya menjawab banyak hal tadi semua, ya. Tadi nggak apa-apa. Ini untuk sementara karena prolog nanti detailkan sama Abah. Hakikat mimpi. Mimpi setiap jenis kamu mimpikan. Tadi ya, bermimpi laut, bagaimana? Bermimpi air bah, bermimpi mayit, bermimpi kotoran, semua punya makna. Walaupun sebenarnya, nah pada saat kamu misalnya melakukan sesuatu, berharap sesuatu, bermimpi contoh. Sebetulnya itu rezeki dunia itu. Pada saat kamu memimpi bayi atau memimpi ikan mas, itu pun rezeki dunia sebetulnya. Tadi semua, atau makanya pada saat istaghfiru rabbakum innahu kana ghafar yursilis sama alaikum
wa yumdidkum bi amwal wal banin. Nah itulah bayi. Maka pada saat engkau bermimpi bayi, padahal kamu sudah tua, sebetulnya kamu ada dapat rezeki tadi semua, berupa dunia tadi semua ya. Bermimpi bayi tadi semua. Tapi pada saat kamu adalah bermimpi setan, rapikan kembali apa yang sedang kau alami beberapa sebelumnya. Apakah kamu nonton setan sehingga masuk ke dalam jiwamu? Maka itulah Abah melarang. Abah suka marah kepada istri Abah karena dia suka dulu menonton film-film horor. Ingat, menonton film horor itu akan masuk ke dalam jiwamu. Ya. Karena jiwamu itu lah bisa terbang. Kan lagi tidur aja dia keluar dari tubuhmu. Maka seolah-olah kamu masuk ke alam film itu. Tadi semua sahabat. Nah inilah ya, maka baginda Nabi mengajarkan bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Bacalah bismillah 21. Itulah kenapa harus dijamukan pada saat kita tidur itu adalah dengan 21 dari semua ya. Jadi secara umum itu aja dulu yang Abah sampaikan, itu adalah tentang umum dulu ya. Ya. Atau kamu melihat kata baginda Nabi adalah kamu melihat adalah bermimpi, dikatakan adalah ro'aitu rabbi ala suratis ala syabin ya. Sabin amrodah, melihat Tuhanku dalam rupa pemuda yang sangat elok dari semua. Itulah hakikat tiplul ma'ani. Itulah hakikat Muhammad yang sudah kau lahirkan tadi ya. Nah itu sebetulnya bisa kamu alami pada saat kamu terjaga ya sebetulnya. Tapi tidak apa-apa, kita berproses saja ya. Kemudian Abah cepatkan saja untuk sementara ini karena Abah masih ada di Pelabuhan Ratu dan Abah tidak ada kitab-kitab referensinya saat ini. Lebih bagus nanti kita dengan menggunakan dalil dan apa kata ulama, apa kata hadis, apa kata Quran ya. Nah, Imam Ghazali pun pernah berkata bahwa sebenarnya boleh terjadi seorang bermimpi melihat Tuhan di waktu tidur dalam rupa yang sangat indah dan ukhrawi. Ya, tapi untuk ini Abah tidak akan jelaskan dulu. Nanti takut kalian terjebak di situ. Ya. Demikian pula wakadar ruyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala hadal qiyasi wa yajuzu ayyura bisurati adalah mukhtalifati ala qadri mana sabatir ada rokmi ada apa namanya? Dijelaskan adalah dikatakan apa namanya munasabatir roi tadi semua roi itu apa ya berarti roiyah atau apa ya wala yujam. Begitu pula dalam tolak ukurnya adalah ketika melihat apa namanya hanya orang-orang yang mendapatkan sebutan pewaris sempurna lah yang akan melihat hakikat Nabi Muhammad secara sebenarnya. Nah itulah. Maka kenapa kami wajib bermursyid? Karena hanya dialah pewaris yang akan bisa menyaksikan hakikat Rasulullah yang sebenarnya. Yang akan kamu saksikan ternyata dia tidak berdarah, tidak berdaging, tidak bertulang. Karena dia adalah bukan manusia. Muhammad itu. Makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Tadi semua. Maka itulah Abah sudah ajarkan syahadat syariat, syahadat hakikat. Dari semua. Syahadat hakikat adalah zat dan sifat. Itulah Allah dan Rasulnya dari semua ya. Yang bernama Muhammad itu. Yang ada pada jiwamu pada saat kau ditiupkan 100% kesadarannya. Yang sekarang pada saat kamu sudah jasad, maka kesadaran ada pada jasad itu. Dari semua. Ibadahmu ada pada jasad itu. Dikir yang pelupa, sholat yang pelupa, ibadah yang pelupa. Karena semuanya aktivitasnya pada benda yang mati. Pada benda yang gelap dari semua. Maka itulah kenapa Lailatul Qadar selalu dikatakan lail. Itulah kenapa adalah seorang hamba adalah subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Adalah selalu dikaitkan dengan adalah memfanakan diri dohir supaya kesadaran si batin naik. Kalau kesadaran pada jasmanimu adalah ada pada 70%, berarti kesadaran batinmu ruh hanya 30%. Maka disitulah semakin tinggi pada kesadaran si jasad, berarti semakin gelisahlah kamu. Walaupun sholat tidak berdampak, dzikir tidak berdampak, apapun ibadah yang kamu lakukan tidak berdampak, sholawat tidak berdampak. Karena pada dasarnya ada pada kesadaran si jasad itu, ada pada kesadaran binatang dari semua. Itulah maka dia kalaupun mati dia disebut al-mal'un.
Itulah Nabi istilahkan menerima catatan kitab dari tangan kiri. Artinya bahwa kamu ada pada jasad itu. Karena Allah bicara kanan ruhmu, bicara kiri adalah jasadmu. Maka kata Nabi, orang yang menerima catatan amalnya dari tangan kiri, berarti adalah kamu beribadah dengan jasadmu itu. Sebagai al-mal'un, sebagai binatang. Ibadah yang dibangun dengan ketidaksadaran alias mabuk. Ada alias tidak zikir. Maka Nabi mengingatkan man akhraja nafasin bi ghairi dzikrillah fahuwal mayyit. Orang yang keluar masuk napasnya adalah tidak menyadari tentang hayatnya Allah. Sebenar-benarnya napas adalah ruh. Ruh adalah jiwa, ruh. Kemudian adalah sebenar-benarnya ruh adalah Rasulullah. Sebenarnya Rasulullah itulah Nur Muhammad. Sebenarnya Nur Muhammad itulah Nurullah. Sebenarnya Nurullah lah hayatnya Allah. Dari semua. Ya. Jadi sebenar-benarnya dia adalah zat. Dari semua. Ya. Nah ini ya sahabat yang harus dipahami oleh kita. Maka kebahagiaanmu hari ini tergantung daripada kesadaran kamu pada jasad, dan kematianmu ada husnul atau syu'ul tergantung pada kesadaran mana kamu berada. Maka itulah tadi dengan kasus dengan ibu yang tadi kata Abah adalah jadikan pelajaran kepada kita semuanya. Karena pada saat kamu sedang berada pada kesadaran jasad, ketertarikan pada makhluk jasad, maka sebetulnya berarti ruhmu sedang tenggelam ke bawah. Ya. Ya tadi semua. Ya, maka jangan sampai mati di situ. Ya, apalagi kalau seandainya dampaknya menimbulkan masalah. Kemudian dikatakan apa yang ada pada, nah ini termasuk juga Musa. Musa itu adalah pada dasarnya adalah yang digenggam Musa itu bukan api. Maka ada orang bertanya, masa Allah itu tajali pada api? Sementara api itu sifat al-qahrunya, ada sifat jin, adalah sifat setan. Tidak mungkin Allah tajali pada api. Sebenarnya itu bukan api. Dijelaskan adalah sesungguhnya adalah apakah yang ada pada tanganmu ya Musa? Api tersebut adalah cahaya sebetulnya. Maka Ta'abah ingat, di sebalik nar ini ada nur dari semua. Jangan salah, sama tapi beda. Di sebalik malaikat ini adalah nur, dia adalah panas, adalah nar. Maka disinilah bagaimana kita mendidik sinar. Karena tanpa sinar kita tidak akan bergairah hidup. Tapi kalau mengikuti sinar kita pun akan hancur. Maka disinilah kenapa nafsu itu bukan dibunuh, tetapi dididik, dihidupkan, diaktifkan, supaya nafsu itu menjadi power. The love adalah. Maka orang yang sedang jatuh cinta itu powerful dari semua ya. The power dari semua. Karena dia ada pada nar itu tadi semua. Ya. Maka itulah yang dipahami. Orang-orang hebat di dunia yang jadi profesor, yang jadi apa, para jenius-jenius itulah karena dia sudah mampu memanage narnya, power dari semua ya. Dan cinta pun adalah love, adalah nar dari semua, nur dari semua. Antara nar dan nur sahabat ya. Kemudian ada lagi apa namanya, jadi Abah jawab juga ya tadi tentang tadi semua ya. Nah, derajat kewalian seseorang sahabat juga akan dipengaruhi juga dengan ada dua sifat ya. Ada yang sifatnya taklikiyah, ada keterkaitan, ada yang kedua tajridiyah. Jadi tidak semua mursyid itu adalah punya silsilah. Tidak semua. Dan Ustaz Bukhari menyatakan antara taklikiyah adalah keterkaitan musalsal, ada juga ada tajridiyah menyendiri dari pewaris sempurna dari semua ya. Karena pada dasarnya dia sudah mampu mempanakan dirinya. Abah menyaksikan banyak orang yang dia tidak mengaku mursyid, tapi dia adalah mursyid yang sejati ya. Tetapi dia orang dia tidak ada silsilah ya, memang tidak semua harus silsilah ya. Tadi semua ada taklikiyah, ada tajridiyah ya. Tadi ada makom kasbiyun, ada makom wahbiyun. Sebetulnya harus dipahami juga. Karena kekuasaan Allah itu diberikan pada siapapun. Karena Allah itu sebenarnya tanpa syarat dan tanpa sebab, kalau kalian pahami ya. Yang ini saja. Nah, pada mimpi yang ditanyakan tadi siapa Ibrahim, tadi semua adalah tentang bermimpi melihat apa namanya adalah singa ya. Dijelaskan wal asadu fahuwa min sifati takabbur, adalah wa ta'dimi alal khalqi. Singa melambangkan sifat sombong dan mengagungkan diri pada manusia lain. Itulah kenapa kalau saat kamu bermimpi tiba-tiba adalah melihat singa.
Itulah asad, itu adalah melambangkan bahwa sebetulnya kita sedang diingatkan oleh Tuhan, kamu itu merasa jadi raja hutan gitu loh. Tadi semua ya. Kamu itu merasa sedang berkuasa tadi semua ya. Itu ya, bermimpi dengan singa. Dan tanya Mas Ibrahim, adalah wadabu adalah pahuwa min sifatil adalah godobi adalah wal gulbati ala manfi tahtayadihi. Beruang melambangkan sifat pemarah. Kalau kamu melihat beruang dan selalu ingin mengalah, itu adalah menggambarkan orang sifat pemarah, dan selalu kamu itu termasuk hari ini sedang egois. Kamu tidak mau kalah dengan orang lain. Maka itulah beruang selalu berdiri sebelum menyerang. Itulah sahabat perlambang-perlambang dari mimpi tadi semua. Kemudian dikatakan adalah wadabu ya. Ini kitabnya kecil sekali, adalah wadabu adalah mun serigala adalah bahwa min sifati aklil harami adalah wasyubuhati min ghairi adalah tamyiz tadi semua ya. Tamyiz ya, mungkin dari kata tamyiz. Tamyiz ini berarti belum cedok ya. Serigala melambangkan sifat suka memakan barang yang haram. Jadi kalau kamu bertemu dengan serigala bermimpi, berarti hati-hati, berarti ada makanan haram yang masuk ke dalam tubuh. Maka semua mimpi itu indah sahabat, menggambarkan tadi semua ya. Kemudian wal kalbu adalah dan anjing ya, bahwa min sifati adalah hubbud dunya wal qahri wal ghadabi adalah li ajliha. Anjing melambangkan sifat adalah hubbud dunya, cinta dunia, memaksa dan marah karena urusan dunia. Tadi semua ya. Jadi masih banyak sahabat. Kemudian juga dijelaskan di sini juga tentang adalah wal khinjir, babi. Jadi bahwa min sifatil adalah hikdi wal hasadi dijelaskan adalah wal khirasi ala syahawati. Babi melambangkan sifat dendam, dengki, tamak, dan mengikuti keinginan syahwat. Itu babi. Jadi kamu pada saat bermimpi babi, itu adalah berarti kita harus ada bagian yang harus kita demikian pula nanti kalajengking tadi semua ya. Bahwa kamu itu sedang licik tadi semua ya. Bahwa ada sifat-sifat buruk pada dirimu tadi semua ya. Ini ya. Jadi insya Allah sahabat, barangkali nanti malam Abah sudah kembali atau barangkali besok ya. Nanti kita akan bahas secara detail dari pandangan-pandangan dari para tentang tabir mimpi dari semua. Tapi intinya lah, apapun yang akan kita bahas hari ini bukan tentang, tetapi adalah tentang bagaimana mimpi sebetulnya adalah nyata. Mimpi itu nyata karena jiwamu sedang jalan-jalan. Dan itulah seumpama adalah dalam kehidupan kayak dejavu gitu kan tadi semua. Maka mimpi juga sama kayak dejavu. Kita dibawa pada real yang kenyataan yang sama saat itu. Maka itulah dalam sholat bahasanya adalah inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Itulah sebetulnya as-sholat ad-dikir. Dan sholat itu bisa mencegah perbuatan tanha, fahsya wal munkar. Maka itulah dikaitkan sesungguhnya adalah dengan lupa tadi semua. Pada saat tanha ada sifat bahimiyah. Maka nanti karena mimpi itu dibagi dua, afak dan anfus, maka sesungguhnya engkau akan diperlihatkan. Kalau kau melihat binatang bahimiyah, sesungguhnya adalah isyarah mimpinya juga jelas. Kalau kau melihat tadi inna sholat tanha anil fahsya, perbuatan fahsya, binatang subu'iyah, melihat beruang, melihat singa, melihat anjing, melihat kalajengking, melihat apa, berarti kamu itu sedang berada pada sifat-sifat subu'iyah, binatang-binatang buas. Berarti kalau hari itu mati, sebetulnya adalah itulah tempat kembalimu sebetulnya. Kalau ngerti. Dan buat teman-teman ibu-ibu yang sudah bagus kesadarannya, sudah menyaksikan, jangan jadikan fitnah. Melihat siapapun, melihat apapun, walaupun kamu sudah mampu melihat hakikat seseorang, bukan lagi di mimpi, tapi real, tadi hanya boleh sampaikan saja pada Abah. Tidak usah disampaikan tadi semua ya. Tetapi itulah kenyataannya. Pada dasarnya, kenapa kita manusia disebut hayawan, sama dengan binatang. Tadi semua. Ulaika kal an'am, kita ini binatang. Tadi semua ya. Bahkan baginda Nabi bersabda, kita ini adalah al-insan hayawan nanti.
Insan itu binatang yang berpikir tadi semua ya. Nah itulah tentang membedakan kaf ha ya ain shad. Tadi kita sama-sama melihat, sama-sama mendengar dengan kucing, dengan anjing, sama-sama berkalam, bersuara seperti anjing, kucing, babi, tapi mereka tidak punya hati. Disinilah perbedaan kita dengan mereka, sahabat. Kaf ha ya ain shad. Dadanya hidupkan tadi semua. Maka Abah sering ulang-ulang bahwa kewajiban pokok kepada kita adalah menghidupkan hati, sahabat ya. Jadi yang paling utama adalah yang awal yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita menghidupkan tadi semua ya. Karena tanpa dihidupkan apa yang bisa kita lakukan tadi semua. Dan bagaimana menghidupkan hati, mematikan jasad. Bagaimana memancikan jasad? Di antaranya adalah taubat. Bagaimana taubat? Adalah kembalikan setiap lapisan kita. Menyaksikan fiilnya pada tubuhnya, liko secara dohir pada tubuh. Menyaksikan fiilnya. Mulailah kamu tobat merasa kamu yang melakukan. Tubadil. Itu adalah cara kita memfanakan diri 4 lapis ini. Menyaksikan fiilnya, maka tidak lagi fiilmu, saksikan fiilnya padamu. Apapun yang kamu lakukan. Apapun gerak yang kamu lakukan. Ataupun apapun yang kamu diam. Itulah menyaksikan fiilnya. Liko itu secara dohir pada fiil. Liko secara asma di hati, secara torikot. Maka syariat adalah liko perjumpaan dohir, syariat hak torikat perjumpaan dengan hati, hakikat perjumpaan dengan ruh, sifat. Maka pada saat engkau sudah di ruh, maka muncullah sifat-sifat dia. Penyayang, pemaaf, dari semua. Kau sudah baik tauhidmu itu. Disitulah berarti kesadarannya udah ada pada ruh, kesadaran binatangmu sudah menurun, maka kehilangan ketakutan, takut kehilangan, takut ini, takut itu, bahkan kamu merindukan kematian, sahabat ya. Itu ya yang barangkali yang bisa Abah sampaikan. Maka dijelaskan adalah fal wajibu adalah thalabul hayatil qalbi ukhrawiyah min ahli talqin fid dunya ala qabla al fautil waqti fa inna dunya mazra'atul akhirah. Karena dunia sebagai ladang akhirat. Dan salat kata Allah inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Berarti salatnya seseorang, dzikirnya seseorang bisa menghilangkan perbuatan pasya, sifat bahimiyah tadi, tanha, pasya, sifat subuhiyah, yang terakhir adalah sifat syaitoniyah tadi. Nah, silakan mimpimu ada di mana di situ. Pada saat ada sifat bahimiyah. Nah, tadi Abah sudah jelaskan bagaimana mimpi kambing, ada sapi dan lain sebagainya. Bagaimana mimpi kalajengking dan lain semua. Berarti itu yang harus kita fokus perbaiki. Pada saat Allah kembalikan jiwa kita bangun dari tidur, wake up dari mimpi, maka itu berarti menjadikan fokus kepada kita untuk perbaikan, untuk tabah ya tubuh taubatan. Itulah tobat. Taknya ada tobat, ada tasyawuk, taknya tobat, syodnya syaful qalbi, torikot, taknya tobat jasad, la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, rokoknya LE, la nafikan, aku tidak hidup, la haid, LE, gitu. Masuklah ke jiwa, ji samsu, jiwamu masuk surga, 2, 3, 4. Berarti kamu sudah kawinkan diri 4, ketiga, kedua, ke 1. Masuklah ke dalam kamu adalah A sempurna, gitu kan tadi. Nah tinggal kamu hidup dalam kematian maka jadilah ese, gitu kan tadi. Ke sini ese, ke situ ese. Anta ana anta, gitu. Itu ya. Maaf ya itu. Itu adalah karena segala sesuatu yang Allah berikan itu tiada yang sia-sia, sahabat. Rabbana khalaqta hada batila faqina adzabannar. Dari semua ya. Jadi maka dikatakan oleh Tuhan Abdul Qadir adalah yang wajib ini dulu aktifkan dulu. Yang wajib dari HP-mu adalah aktifkan dulu. Yang wajib pada saat kamu beli bakery itu cabut plastiknya supaya jamnya muter gitu loh. Itu yang wajib. Dan itulah seumpama talqin yang wajib itu, sahabat ya. Maka talqin itu bertemu mursyid itu wajib. Karena kenapa bertemu mursyid itu wajib? Karena kamu adalah pulang pada Allah itu wajib tadi semua ya. Segala perkara dan kaidah usul fikih, segala perkara yang untuk hal yang wajib, maka alat untuk mengantarkannya adalah wajib. Kalau membenturkan genteng yang bocor itu wajib, maka tangganya menjadi wajib, anak tangganya menjadi wajib, membawa tangganya menjadi wajib. Inilah sahabat yang harus dipahami. Karena ad-dunya majra'atul fa inna dunya majra'atul akhirah fa idza lam yajra fiha lam yahsud fil akhirah. Maka kalau siapa yang tidak menanam tuh berarti kalau dia di dunia tidak dijadikan ladang akhirat, tapi orang selama ini suka salah sangka. Dia pikir dunia itu dengan amal tubuhnya itu, sholat, puasa, dzikir. Lah,
LE dulu, baru Jisamsu, baru SE, baru A sempurna. Gitu. Gitu. Tadi semua. LE itu la ilaha illallah, la ma'budu illallah, berarti syariat. Kemudian Jisamsu itu la ilaha illallah, la maqsuda illallah, itu thariqat Jisamsu itu. La ilaha illallah, la matluba illallah, udah SE itu. Gitu. Sempurna kembali adalah la ilaha illallah maujuda illallah, A sempurna, kamilah. Gitu kata tadi semua. Itulah sahabat tadi semua. Diawali dengan dirimu Fatihah dulu. Itu semua LE tadi semua. Gitu. Masuklah ke Al-Baqarah, sembelih dulu tuh supaya 2, 3, 4 di Samsu. Masuklah kamu kepada keluarga Ali Imran untuk melahirkan ruhmu sebagai Isa Abdullah dan tubuhmu Maryam. Gitu. Supaya kamu menjadi keluarga Ali Imran. Maka masuklah surat An-Nisa, kamu sudah masuk kepada Jisamsu tadi semua. Mengawinkan 4, 3, 2, 1. Masuklah kepada ruh, kamu sudah di situ sudah al-yauma akmaltu, kamu sudah akmal, seakmal-akmalnya insan. Itu Al-Maidah. Kalau tidak begitu masuk surat Al-An'am binatang. Nah itu tadi bahimia, subuhnya, syaitonia. Ya. Mohon maaf atas kekurangan, sehat tetap ada. Marilah terus kita jadikan, meningkatkan kesadaran, karena kesadaranmu akan membawa pada ketenangan. Ketenanganmu akan membawa pada kesenanganmu. Hari ini kau belum senang, hari ini kau banyak masalah, sesungguhnya kita masih kotoran, sehingga lalatlah yang datang. Hanya debt kolektor lah yang datang gitu. Gitu tadi semua. Jadi ketidakbahagiaan ini tentang tadi semua ya. Jadi pada saat datang debt kolektor padamu, jangan kabur, hadapilah, karena itu adalah undangan. Pada saat orang Tiki itu membawa COD, bayarlah, karena itu ordermu. Maka jangan kamu menolak apa yang sudah kamu lakukan.